Festival Kupatan Tanjung Kodok yaitu festival yang digelar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan untuk melestarikan budaya, mempererat tali silaturahmi, mempromosikan sektor pariwisata dan budaya Kabupaten Lamongan, serta sebagai bentuk komitmen dalam pertalian budaya dan peningkatan sektor pariwisata daerah. Festival ini sudah digelar sejak tahun 2016 dan pernah diberhentikan selama 3 tahun karena COVID-19 yang kemudian digelar kembali pada tahun 2023. Kupatan merupakan tradisi yang berkaitan dengan keagamaan Islam. Tradisi Kupatan merupakan cara yang digunakan oleh Wali Songo dalam mengajarkan Islam ketika berdakwah di Pulau Jawa. Tanjung Kodok ini merupakan tempat dari Sunan Derajat dan Sunan Sendang Duwur dalam menyebarkan Islam. Oleh karena itu, Kupatan pertama kali diperkenalkan di wilayah Tanjung Kodok Paciran dan sekitarnya. Dan oleh karena itu, Festival Tanjung Kodok dilaksanakan di Tanjung Kodok Paciran, Kabupaten Lamongan. Di sana ada tumpeng kupat, kita menghadirkan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, Porpimcam, Porpimda, Pak Bupati biasanya selalu hadir di sana. Dan di sana dilakukan genduri ketupat. Ada rangkaiannya, biasanya ada sambutan-sambutan seperti itu dari tokoh masyarakat, terus dari Pak Bupati, baru dimulai pemotongan tumpeng kupatnya, terus dimakan bersama. Dan yang kedua ada pawai budaya Gunungan Ketupat ya. Sudah beberapa tahun kita lakukan itu untuk membuat festival kupat itu lebih meriah itu dan lebih variatif. Gunungan diarak ya. Jadi dari terminal SDP terus diarak sampai ke WBL. Kalau dulu itu masih di dalam WBL-nya, tapi sudah beberapa tahun ini dilakukan di parkir timur WBL, jadi di luar tidak di dalam karena pertimbangan situasi kondisi wahana-wahana, sehingga Festival Kupatan beberapa tahun digelar di area parkir di luar WBL-nya, jadi di area parkirnya. Pawai budaya Gunungan Ketupat itu ada Gunungan Kupat itu yang diarak dan ada pawai di rangkaiannya. Pawainya itu dari semua desa, biasanya itu dari semua desa sekecamatan Paciran, terus ada UPT yang ada di kecamatan, itu juga partisipasi untuk mengikuti pawai budaya Gunungan Ketupat. Kita meriahkan juga dengan kesenian-kesenian lokal yang ada di daerah Pantura. Biasanya yang kita libatkan itu yang sudah ada jaran jinggu, terus ada dongklek, ada cidor, ada drum band dari lembaga pendidikan, terus kesenian-kesenian lain yang ada di Pantura itu biasanya ikut mengikuti pawai budaya Gunungan Ketupat dari SDP ke ke parkir timur BBL. Setelah kita arak nyampe di sana di panggung utama, di sana nanti dilakukan seremoni, ada acara seremoni dan juga ada pameran. Kita gelar pameran UMKM dan ekonomi kreatif. Ya, itu pesertanya dari kolaborasi dari tenan WBL sana, dari desa, dari dinas perindak, dari dinas ekonomi kreatif yang lain. Jadi ikut mengisi setan-setan yang ada di pameran UMKM kreatif tersebut.
Dan juga ada sudah beberapa kali kita lakukan live cooking ya. Jadi masak kupat secara gratis, 1.000 lebih lah setiap tahunnya, 1.000 kadang 1.100 kadang gitu. Brandingnya tapi live cooking 1.000 kupat gratis. Kita bagikan kepada masyarakat yang hadir di sana secara gratis. Itu ya ada sayur, ada kupat, lontongnya seperti itu. Jadi kita bagikan untuk warga masyarakat yang hadir melihat acara festival kupatan itu. Terus di panggung utamanya itu ada kita gelar kesenian ya. Ada panggung hiburan. Ya kadang-kadang ada dangdut, terus kadang ada drama kolosal, terus ada tari-tarian. Kalau yang terakhir ini kemarin yang baru saja kita lakukan kemarin minggu kemarin itu di tahun 2025 tanggal 6 April kemarin, ini kita gelar panggung hiburannya Campur Sari Trimeladi dari Lamongan. Kita mengundang gestar ya, bintang tamu itu penyanyinya dari Tulungagung, Mbak Silvi Kumalasari itu penyanyinya. Kita gelar sampai dengan biasanya dari pagi sampai jam 12-an lah acaranya, rangkaian acara dari di 3 titik tadi secara ya bersamaan. Yang di Rukiat selesai ngumpul di venue utama di parkir timur, terus yang pawai dari ASDP menuju parkir timur kumpul di sana, dilakukan seremoni dan panggung hiburan seperti itu. Yang kita undang dari seluruh komponen masyarakat ya, dari Forkopimda, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat umum, dari Forkopimcam, dan dukungan dari semua pihak, khususnya dari kepolisian, dari TNI, dari Pol PP, dari Dishub, dari kecamatan sendiri. Jadi akhirnya kegiatan itu selalu bisa dilaksanakan dengan lancar. Ya, terkait sarpras tentunya dari fasilitas tempat kita kolaborasi dengan pihak BBL TKBR sehingga memfasilitasi tempat di parkir timur itu, terus di Menara Rukiat juga, terus di ASDP kita kolaborasinya dengan Dishub, dengan kalau ASDP itu kan kewenangannya Dishub, terus TKBR ya tempatnya tadi, terus di Menara Rukiat ya WBL TKBR itu. Sarprasnya kalau perlengkapan itu mulai dari tenda, mulai dari kursi undangan, meja, terus tenda-tenda untuk pameran UMKM ini kita kolaborasi dengan pihak Bank Jatim kalau tahun-tahun akhir-akhir ini. Jadi disiapkan oleh Bank Jatim tendanya itu untuk UMKM. Terus kursi perlengkapan ada panggung sound itu disiapkan oleh EO. Terus bekerja sama dengan ICA kan yang masak 1.000 kupat gratis itu tadi. Terus pihak catering terkait dengan konsumsi para undangan khususnya penjabat itu, terus pengisi
acara, talent dan sebagainya. Dan juga ada fasilitas free pass ya, tiket gratis dari pihak WBL itu dikasihkan secara gratis, kadang 3.000, 4.000 tiket yang dibagikan kepada masyarakat umum, khususnya di wilayah Kecamatan Paciran dan juga di luar Paciran lah. Ya, makna yang secara umum ya, kalau kupatan itu sudah menjadi tradisi, khususnya bukan Lamongan saja, biasanya Nusantara ya, khususnya orang Jawa itu mesti ono riyo kupat yang dilaksanakan sekitar 7 hari, hari ke-7 hari raya kan gitu. Kupat sendiri itu ada filosofi, beberapa pendapat filosofi itu. Kupat itu ngaku lepat kan itu. Ngaku lepat kalau ajarannya Sunan Jendang, Dhuwur Sunan Jendang Derajat tadi, ngaku lepat. Jadi mengakui kalau semua manusia itu punya kesalahan kan gitu. Setelah kita menjalankan puasa selama sebulan, kita masing-masing harus kalau manusia itu tidak lepas dari kesalahan dan keluputan itu. Makanya kupat ini sebagai penutup hari Lebaran, semua orang wajib mengakui kalau punya kesalahan. Makanya setelah hari raya itu ada unjung-unjung atau silaturahim yang intinya adalah saling memaafkan. Artinya saya punya kesalahan, menyadari punya kesalahan, makanya kita harus minta maaf kepada orang-orang lain kan gitu. Kupat ngaku lepat ya. Jadi merupakan sebuah pelindungan juga ya, pelindungan, pelestarian dan pengembangan, pemanfaatan terhadap nilai-nilai tradisi yang ada di wilayah kita. Jadi kita sebagai generasi dan sebagai pemerintah punya kewajiban untuk, istilahnya kalau sekarang itu pemajuan kebudayaan yang merupakan amanat undang-undang yang wajib dilakukan oleh pemerintah maupun kita sebagai warga daerah, warga negara yang memiliki tradisi, memiliki adat istiadat, kebudayaan dan sebagainya lah. Itu merupakan kewajiban kita untuk melestarikan, untuk menjaga, untuk memanfaatkan tradisi-tradisi yang merupakan itu kekayaan budaya, kekayaan bangsa, menjadi aset daerah juga. Di sisi lain, kegiatan-kegiatan, event-event seperti ini bisa mengembangkan dan menumbuhkan ya, termasuk perekonomian, termasuk pariwisata. Kalau Festival Kupatan Tanjung Kodok ini memang di samping untuk melestarikan adat budaya tradisi, ya, tujuan dinas kita adalah untuk mempromosikan potensi-potensi wisata untuk bisa datang berwisata di Kabupaten Lamongan gitu. Jadi rangkaian ini di samping untuk melestarikan adat budaya tradisi, juga untuk promosi, untuk mendatangkan wisatawan
lokal maupun non lokal. Harapannya seperti itu sehingga bisa menumbuhkan sektor perekonomian dan juga mendapatkan pemasukan dari sektor pariwisata, kan seperti itu. Sisi ini adalah ajaran dari Sunan Derajat yang ada di wilayah Lamongan. Kalau di Hari Raya Kupatan itu untuk menjamu santrinya dulunya itu, atau orang-orang yang silaturahmi atau muridnya itu dengan kupat itu. Warga setempat juga seperti itu untuk mengungkapkan rasa syukurnya untuk melakukan tradisi kupatan di Tanjung Kodok dengan semua anggota keluarga, warga masyarakat bersantai-santai di pantai Tanjung Kodok sana sambil menikmati hidangan kupatnya masing-masing seperti itu. Terus biasanya ada juga hiburan-hiburan kalau dulu seperti itu. Terus sekarang Kupatan Tanjung Kodok kita kemas menjadi kalender event kabupaten dengan kita kolaborasi dengan berbagai pihak dan kita kemas dengan berbagai kegiatan. Harapannya ya festival budaya Kupatan Tanjung Kodok ini akan selalu terlaksana dan semakin baik, semakin besar, dan kalau bisa menjadi skala nasional maupun internasional kegiatan ini, sehingga bisa mendatangkan wisatawan. Harapannya itu bisa menumbuhkan sektor-sektor ekonomi yang ada, sehingga endingnya itu untuk meningkatkan perekonomian warga masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu. Di samping untuk melestarikan nilai-nilai budayanya tadi, menjaga dan melestarikan, memanfaatkan nilai-nilai tradisi budaya tersebut. Upaya untuk melestarikan tradisi Kupatan agar tradisi tetap terjaga ialah salah satunya dengan menggelar festival Kupatan seperti Festival Kupatan Tanjung Kodok yang digelar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan ini. Dengan adanya festival ini, secara tidak langsung melibatkan masyarakat untuk saling bergotong royong dan bersilaturahmi sebagai bentuk rasa syukur sekaligus bentuk pelestarian budaya.